Oke, Kak. Sorry, before you're going to start your presentation, I would like to tell you that we are limited by 30 minutes. So you have to maximize the time with only 2 questions. Thank you. Thank you. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. Thank you very much for this chance that given to our group for presenting our product. Firstly, I would like to say many thanks to our God who has been giving us a healthy and chance to attend this meeting. I will introduce myself. I am Darmawansa as a moderator in this presentation. The next one, I will introduce the presenter. The first presenter is Irmawati. The next one is Jumria Rusdi and Nur Indah Purnamasari. Well, today our material that will be presented is Bolenax family. Okay, this is the cake, just like a cake. For further information about it, please for the presenter to present the material. For the first presenter, I will give you the time. Okay, please, Irmawati. Mohon maaf, Kak, Jumria yang pertama. I'm sorry for this misunderstanding. Okay, for the first chance, I'll give to Jumria Rusdi. Please. Okay, thank you. Nama produk yang kelompok kita telah diskusikan dan diputuskan bersama yaitu namanya Bolenax Family. Dan kalian bisa lihat logo yang telah kita buat, dan filosofi dari nama produk kita itu Bolenak berasal dari singkatan bolu enak, kue bolu yang memiliki rasa lembut dan enak dan memiliki berbagai jenis. Oleh sebab itu produk ini dinamakan Bolenax Family. Nah, ini adalah jenis produk yang akan kita jual di kelompok kita yang kita akan pasarkan, yaitu bolu pelangi, bolu pandan, dan bolu marmer. Bolu pelangi adalah bolu berlapis dengan perpaduan beberapa warna sehingga memiliki tampilan yang cantik dan menarik. Bolu pandan merupakan variasi dari kue bolu dengan sentuhan aroma pandan. Bolu pandan yang kita kenal memiliki tekstur yang lembut dan seperti kapas, rasa dan aromanya kaya akan daun pandan.
Nah, dan yang terakhir yaitu bolu marmer, bolu mentega yang rasanya manis dan aroma menteganya kuat, disebut sebagai marmer cake karena memiliki motif marmer coklat putih saat dipanggang. Back to the moderator. Okay, thank you very much for the presentation. For the next slide, I'll invite the second presenter. This is Irmawati. Okay, please. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dalam usaha itu ada yang meliputi kelebihan atau kekuatan atau peluang, dan kekurangan itu adalah kelemahan atau ancaman dengan berbagai indikator, yaitu ada strength atau kekuatan, misalnya harga terjangkau, kualitas produknya terjamin, produksi pembuatan mudah dan sederhana. Kemudian ada weakness atau kelemahannya, jangkauan pemasaran masih terbatas, banyak pesaing menawarkan dalam harga yang lebih murah. Dan kemudian ada opportunity, yang mana banyak masyarakat yang suka dengan kue bolu. Jadi itu peluangnya. Kemudian ada threat atau ancaman, adanya produksi sejenis. Selera konsumen yang selalu berubah-ubah menjadi pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Next slide, please. Nah, analisis lingkungan usaha diklarifikasikan menjadi dua, yaitu lingkungan internal, yaitu source atau bahan baku. Jadi bahan baku ini merupakan item terpenting dalam menjalankan sebuah usaha, termasuk usaha yang kami dirikan, yaitu kue bolu. Seperti yang kita ketahui bahwa kue bolu ini memiliki rasa yang enak dan dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian perusahaan, kombinasi dari sumber daya dan kapasitas yang membedakan bisnis daripada pesaingnya. Wirausaha ini mampu menciptakan keunikan dan tidak dipikirkan pasar, sehingga hal ini menjadi nilai tambahan seperti menambahkan berbagai topping di atasnya yang menarik pada produk kami. Kemudian lingkungan eksternal merupakan hasil faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor lingkungan eksternal terdiri dari ancaman pendatang baru. Jadi ancaman pesaing tidak hanya datang dari para kompetitor lama, tetapi seiring dengan berkembangnya usaha, muncul juga dengan ancaman dari para prosedur baru, munculnya produser baru dalam industri yang sama, yang membuat pesaing menjadi ketat, yang menyebabkan biasanya turun laba yang diterima bagi usaha kami. Oleh sebab itu, kami berupaya membuat usaha yang berbeda dari calon kompetitor lainnya. Kemudian, bargaining power of customer. Jadi dalam usaha dikenal istilah supply and demand. Semakin banyak permintaan akan produk tersebut, maka akan tinggi harga yang akan diberikan. Namun untuk usaha kuliner kita tidak berlaku. Kemudian ada bargaining power of supplier. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Oke, next slide.
Kemudian ada motivasi. Yang pertama itu usaha kuliner tidak akan pernah mencapai titik jenuh. Jadi motivasi kami mengambil jenis usaha kuliner kue karena kami menyadari bahwa usaha kuliner ini tidak akan mencapai titik jenuh selagi kita menghadirkan kreativitas pada bisnis yang kita bangun. Makanan juga merupakan kebutuhan primer manusia, sehingga inilah yang meyakinkan kami mengembangkan produk di bidang kuliner. Kemudian yang ketiga itu pengambilan tema makanan yang modern. Jadi kue bolu ini ialah salah satu jenis kue yang sangat mudah kita temui karena memang kue bolu ini sangat populer dan banyak disukai masyarakat. Kue bolu ini sangat nikmat dan enak dengan rasa dan tekstur yang lembut. Cara kami membuat tema usaha, kami dengan memberikan topping yang menarik, jadi bisa dijadikan sebagai, contohnya sebagai kue ulang tahun. Oke, saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you very much for the explanation, Irmawati. Oke, untuk the next slide. Oke, untuk slide berikutnya tentang tentang pengembangan strategi pemasaran. Jadi untuk pengembangan strategi pemasaran yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama kita akan membuat membuat daftar menu. Daftar menu sendiri itu kita sudah siapkan, ada banyak, yaitu mulai dari bolu pelangi. Bolu pelangi ini juga memiliki varian yang beraneka ragam, terutama dari sisi toppingnya. Ada topping keju, meses, coklat cair, dan selai. Kemudian untuk jenis bolu yang lainnya ada bolu marmer dan pandan dengan topping keju, coklat, dan green tea. Dan tentu saja usaha kami ini tidak terbatas kepada hanya kedua menu tersebut. Jadi ada kemungkinan, jadi for the future mungkin akan ada lagi menu-menu selanjutnya yang akan menyusul, tergantung dari bagaimana respon atau minat masyarakat atau minat konsumen nantinya terhadap produk-produk yang telah kami luncurkan ini, yang pertama diluncurkan ini. Kemudian usaha kami selanjutnya adalah selain dari membuat beraneka ragam, beraneka varian, selanjutnya kita juga akan memberikan promo menarik untuk para konsumen, yaitu pengadaan promo di grand opening dengan memberikan diskon. Jadi apakah kita akan melihat suatu momen atau sebuah tempat, lokasi-lokasi yang strategis, kita akan memberikan diskon di situ. Nanti diskonnya mungkin kita akan sesuaikan. Selanjutnya kita akan memanfaatkan fitur media sosial seperti WA, Instagram, Facebook untuk membantu kami memperluas pemasaran. Jadi nanti kita tidak cuma terfokus di stand, melainkan bisa kita juga meluas ke media-media sosial. Yang terakhir yaitu kita akan menitipkan produk ke toko-toko. Jadi ini untuk kita titipkan produk ke toko yang lain supaya nanti kita berbagi hasil ya di situ. Kemudian target pemasaran, target konsumen kita itu adalah seluruh masyarakat yang di Makassar ini. Untuk rencana awal ini seluruh masyarakat yang ada di Makassar, terkhusus para pelajar dan pendatang, untuk dijadikan oleh-oleh. Jumlah dan harga produk itu berkisar untuk satu mikanya 40.000, tergantung jenis bolu dan jenis topping nanti yang diinginkan. Oke, next. Selanjutnya, faktor pendukung dan faktor penghambat.
Nah, tentu saja di sini ada 5 faktor, dan kelima faktor ini bisa saja menjadi faktor pendukung, namun juga bisa menjadi faktor penghambat. Contoh, ya Pak, di sini yang pertama ada modal. Jadi tentu saja dalam setiap usaha, bisnis itu dibutuhkan modal. Modal itu adalah hal fundamental ya bagi sebuah produk atau sebuah usaha. Kami di sini mengumpulkan modal itu dan akan kami gunakan untuk pembelian bahan, alat, serta keperluan marketing seperti promosi dan juga packaging. Itu untuk modal. Kemudian yang kedua ada teamwork. Ya, teamwork ini juga sangat penting dalam sebuah perusahaan. Teamwork pada tim yang solid itu mampu membuat perusahaan untuk terus berkembang dan bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis. Kalau ini bahasanya teamwork itu lebih kepada kolektivitas ya, bagaimana kolektivitas, bagaimana kesulitan suatu tim, bagaimana mereka saling mengisi, bagaimana mereka saling mengerti satu sama lain. Jadi itu teamwork ini juga berpengaruh dalam keberlangsungan sebuah usaha. Selanjutnya ada alat dan bahan. Ini jelas alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan. Jadi alat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk, begitupun dengan bahan. Untuk bisnis kami ini, Bolu ini, itu alat dan bahannya cukup mudah ditemukan di lingkungan sekitar kami dan alhamdulillah memiliki harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya yang keempat ada pengalaman. Tentunya dalam berbisnis pengalaman sangatlah penting, itu untuk mengantisipasi yang akan terjadi dalam bisnis yang sedang kami rintis ini. Dan kami cukup percaya diri bahwa anggota kami ini sudah memiliki pengalaman dalam berbisnis. Selanjutnya yang bisa menjadi faktor pendukung dan penghambat adalah tenaga kerja. Jadi sebuah perusahaan tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya tenaga kerja. Rencana kami ini, jika misalkan Bolenax Family ini mengalami peningkatan, baik itu dari jumlah produksi ataupun dari permintaan konsumen, kami akan menambah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan konsumen tersebut. Jadi itu 5 faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya manajemen bisnis. Tentu saja yang harus diperhatikan juga dalam menjalankan bisnis yaitu tentang manajemen bisnis ini. Manajemen bisnis itu memiliki arti mengelola, mengatur, dan mengendalikan. Jadi agar bagaimana? Agar supaya hasil maksimal atau biaya yang dikeluarkan itu bisa seminimal mungkin, namun hasil bisa didapatkan semaksimal mungkin. Di sini kami mengatur tiga jenis manajemen. Yang pertama, yang paling krusial mungkin adalah manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan itu adalah pengelolaan atau mulai dari merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan. Dalam manajemen keuangan juga kami percayakan kepada anggota kami, Jumria Rusdi, untuk mengatur anggarannya. Selanjutnya ada manajemen marketing. Manajemen marketing ini dia adalah merencanakan dan mengawasi tindakan terkait pemasaran produk kami, agar hasilnya bisa optimal dan bisa disukai atau disenangi oleh konsumen. Untuk marketing ini kami percayakan kepada anggota tim kami, yaitu Nur Indah Purnamasari beserta saya sendiri, Dharma Wansa, untuk mengatur bagaimana teknik marketing nanti untuk bisnis kami ini. Selanjutnya ada manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini adalah dia yang bertanggung jawab untuk bagaimana memproduksi memproduksi produk tersebut, mengawasi kinerja koki, penggunaan alat dan kesediaan bahan. Dan untuk hal ini kami percayakan kepada teman kami, Saudari Irmawati, untuk
menangani hal tersebut, memimpin dan mengarahkan anggota-anggota yang ada untuk memproduksi produk. Oke, itu mungkin dari saya. Untuk next slide, saya beri kesempatan kepada Saudari Irmawati untuk menjelaskan perhitungan modal dan harga jual. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dalam berbisnis kita memerlukan perhitungan modal dan harga jual dalam satu produk. Jadi dalam usaha kami yaitu Bolenax Family, kita menggunakan beberapa bahan utama yang bisa teman-teman lihat di tabel ini. Jadi produk itu modalnya 25, produksi kue sebanyak 50 mika, 5.500 dikali 50 bolu dikali 30 hari atau bulan sama dengan 38.250.000 rupiah. Jadi ini modal yang kita butuhkan untuk bahan utama per bulannya. Next slide. Nah, dalam usaha juga ada yang namanya manajemen bisnis. Jadi, yang mana usaha kami itu membutuhkan alat-alat. Jadi, ada mika yang harganya 50.000, loyang 50.000, tabung 180.000, kompor gas yang 2 tungku itu 320, mixer 400.000. Jadi, total jumlah alat-alat ini 1 juta rupiah. Jadi jika kita setiap hari menjual 50 bolu, jadi 50 kali 35.000. 35.000 itu adalah harga jual per produk. Jadi totalnya itu 1.750.000 rupiah per hari. Nah, dalam 1 bulan 1.750.000 rupiah kali 30 hari sama dengan 52.500. Kemudian modal bahan utama ditambah dengan peralatan, jika disatukan itu totalnya 39.250.000. Jadi keuntungan yang kami dapatkan dalam 1 bulan itu Next slide. Jadi laba dan rugi. Jadi jika pendapatan kita kami 13.250.000 per bulan, maka laba usaha 13.250 dikurang 100.000, totalnya itu 13.150.000 rupiah. Jadi kami memperkirakan akan balik modal 3 bulan. Ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, oke. Terima kasih. Jadi, ya. Jadi ini ada beberapa contoh produk kami. Oh ya. Silakan ditampilkan contoh produknya. Jadi ini rainbow cake atau bolu pelangi, bisa teman-teman lihat. Jadi di sini ada rainbow cake yang toppingnya ada keju. Ya. Nah, kemudian ini ada bolu pandan. Mikanya itu seperti ini, panjangnya itu 20, lebarnya 10 cm. Dan ini kami letakkan logonya di sini, ditutup mika. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Saudari Irmawati. Terima kasih untuk seluruh presenter. Oke, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu Q&A session. Kami undang kepada seluruh partisipan bagi yang ingin
memberikan pertanyaan terkait produk atau pengembangan bisnis kami, bisa raise hand dan akan kami beri kesempatan. Oke, untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Saudari Mujizul Bardia. Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya tanyakan di sini yaitu sampai kapan bertahan kue bolu untuk yang dibikin dan apa pengaruh pada untung dan ruginya? Ya, mohon maaf, saya perjelas pertanyaannya, yaitu yang ditanyakan adalah expire date-nya ya. Ya. Pertama ya, expire date-nya, kemudian pertanyaan kedua tadi, mohon maaf. Pengaruh pada untung dan ruginya. Apa Pengaruh? pengaruhnya? Pengaruh untung dan ruginya. Pengaruh untung dan ruginya? Ya. Ya, oh Kak. ya, oke, presenter. Ya. Oke. Untuk kesempatan yang kedua, kita berikan kepada Saudari Christina Siburian. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Kak. Pertanyaan saya, apakah masa kadaluarsa ini, misalnya contoh Kak, misalnya kadaluarsanya seminggu terus tidak laku ceritanya, di apa itu Kak? Apakah itu berpengaruh terhadap kerugian dan laba pada usaha Kak? Oh ya, oke, terima kasih. Jadi bagaimana kami menanggapi ketika ada produk yang sudah di expire date-nya sudah tapi belum laku ya? Iya, mensiasati itu Kak. Ya, oke. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mohon maaf untuk teman-teman yang lain, kami hanya menerima 2 pertanyaan saja dulu karena waktu juga sudah semakin terbatas ini. Jadi kami mohon waktunya sebentar untuk berdiskusi dengan teman kelompok kami. Oke, terima kasih kepada partisipan yang telah bersedia menunggu. Baiklah, untuk kesempatan ini kami berikan kepada Saudari Irmawati untuk menjawab pertanyaan dari partisipan. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Jadi Bad connection mungkin Kak Irma.
Mungkin saya saja yang jawab Kak karena mungkin bad connection. Ya, silakan Saudari Jumria Rusdi. Jadi tadi terkait dengan pertanyaannya, kayaknya pertanyaan dari Saudari Mujizul Bardia sama Christina hampir sama pertanyaannya tentang itu expire date-nya dan untung dan rugi. Terkait dengan expire date dari bolu yang kita produksi itu sekitar seminggu dan bisa lebih tahan jika dimasukkan ke dalam suhu ruangan, suhu yang cukup. Contohnya dimasukkan ke lemari pendingin seperti itu. Terkait dengan untung dan rugi itu sudah termasuk resiko dari seorang pebisnis. Nah, untung dan rugi itu soal biasa. Jadi untuk sebagai pemula kita tidak perlu dulu memikirkan soal untung dan ruginya. Perlu dipikirkan, tapi kita harus lebih ke kualitas dari produk kita itu sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin Kak Darmawansyah mau ditambahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi sedikit saya tambahkan mungkin tadi. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa untuk membuat kue bolu itu bertahan kira-kira sampai 1 minggu, itu bisa dengan memasukkan ke dalam kulkas dengan suhu itu minus 15 derajat Celcius. 15 derajat Celcius. Ya, supaya bolunya bisa bertahan sampai 1 minggu. Kemudian adapun masalah resiko untung dan rugi, jadi resiko itu sudah pasti ada. Namun dalam menjalankan bisnis ini kita sudah mengantisipasi itu, atau kita sudah mewanti-wanti itu dengan menganalisis peluang usaha ini. Jadi kita sudah menganalisis beberapa weakness yang kemungkinan bisa membuat barang yang kita jual atau produk yang kita jual ini tidak laku. Jadi di sini sudah kita berikan sudah kita analisis weakness-nya itu ada di sini ada pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah. Nah, untuk menyiasati itu kita punya di sini kita memberikan kualitas produk yang terjamin. Jadi walaupun misalkan banyak produk yang lebih murah dibanding itu, tapi tentu kita memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk yang kita jual ini walaupun harganya mungkin lebih mahal dibanding itu, tapi insya Allah kita akan juga harganya terjangkau sih, tapi mungkin dari pesaing ini menawarkan harga yang lebih rendah lagi daripada harga yang kita sudah tentukan itu. Walaupun harga yang sudah kita tentukan ini itu sudah terjangkau sebenarnya. Jadi kita akan memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk yang kami jual ini adalah terjamin dan kualitasnya bisa dikatakan lebih baik dari itu. Ya, oke. I think saya kira seperti itu. Saya kembalikan kepada Saudari Christina dan Mujizul. Ini Kak sedikit menambahkan, mungkin cara mensiasati agar produknya itu tetap fresh, mungkin kita bisa membuat bolu sesuai pesanan saja. Jadi kayak kualitas terjaga, keuntungan dan stabil, mungkin stabil karena tidak ada bolu yang basi itu kayak tidak ada bolu yang expire. Jadi mungkin kita bisa membuat pesanan sesuai orderan. Itu saja sih. Kalian bisa terima. Thank you Kak Darmansyah, thank you Jumria. Oh iya, thank you. Terima kasih atas sarannya. Bagaimana dengan Saudari Mujizul? Iya Kak, sudah diterima. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada penanya sudah begitupun dengan partisipan sudah berpartisipasi dalam presentasi ini. Terima kasih juga kepada presenter yang sudah menjelaskan tentang produk Bolu Nax Family ini. Jadi saya kira
cukup sekian dari kelompok kami. Bisa dilanjutkan ke kelompok 2. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.